Terlihat Ha-jun menangis di sebuah pemakaman. Lalu terlihat Hiso yang tergeletak dengan lumuran darah di lantai sambil menangis. Di hadapannya, terbaring Ji-yong yang berlumuran darah dan tak sadarkan diri. Ji-yong menangis di dalam mobil. Ia lalu teringat saat ibunya mengatakan bahwa ia tak seharusnya lahir. Ternyata Ji-yong bukan anak kandung Direktur Han. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Direktur Han dan ibu kandung Ji-yong. Namun Direktur Han menganggapnya seperti anak sendiri. Hye-jin mengatakan bahwa ia datang untuk mencari anaknya, Ha-jun. Hiso mengatakan pada Hye-jin agar tidak macam-macam dengannya. Ia juga mengatakan, siapa yang mencoba merebut miliknya, akan ia bunuh. Ji-yong lalu membawa Hye-jin keluar. Ia lalu mengatakan pada Hye-jin harusnya waktu dulu ia membunuh Hye-jin. Hiso mengatakan pada So-hyun harusnya ada rapat keluarga untuk melindungi Ha-jun. Kemudian Hiso dan So-hyun sama-sama menerima telepon yang memberitahukan bahwa surat wasiat Direktur Han akan segera dibacakan. Semua telah berkumpul. Surat wasiat dibacakan. Nyonya Yang mendapat wastu di Seongbuk-song dan tanah di kampung halaman Direktur Han. Han Jin-ho yang telah mendapat Hotel Hyowon, disarankan mengambil pendidikan master, dan biaya kuliah akan dibayarkan sampai lulus. So-hyun mendapat semua saham di elektronik Hyowon, dan menjadi pimpinan Hyowon E dan M. Jin-hee mendapat semua saham di produk penganan Hyowon, dengan syarat ia harus menerima konsultasi kejiwaan secara rutin. Hiso mendapat 30.000 saham atas perusahaan perdagangan Hyowon. Ji-yong mendapat posisi direktur di Akademi Hyowon. Su-hyuk menjadi pewaris grup Hyowon setelah menginjak usia 30 tahun. Ia mendapat 150.000 saham, dari 308.000 saham milik Direktur Han. 158.000 sisanya akan disumbangkan kepada warga Korea Selatan untuk pendidikan. Hiso menelepon seseorang dan mengatakan bahwa ia tak akan kalah. Yu Yeon mendapat pesan dari adiknya yang bertanya kapan ia akan pulang. Para pelayan membicarakan Su-hyuk yang terpilih menjadi pewaris Direktur Han. So-hyun mengatakan pada Yu Yeon bahwa Su-hyuk telah terpilih menjadi pewaris Hyowon. Ia memperingati Yu Yeon agar tidak mengambil keputusan yang akhirnya akan melukainya sendiri. Nyonya Yang mencoba membuka brankas Direktur Han di rumah sakit, dan berhasil. Ia mengambil kunci brankas berlian biru, lalu pergi. Ji-yong mengikuti judi pertarungan. Ia lalu teringat kembali saat ibunya mengatakan bahwa ia tak seharusnya lahir. Semua akan berbeda jika saja Ji-yong berdarah Han. Ia lalu berteriak pada salah satu pemain untuk membunuh lawan tandingnya. Dan satu orang pun tepar. So-hyun teringat kembali saat ia menerima telepon yang memberitahu bahwa Ji-yong meminta persetujuan direksi untuk naik menjadi pimpinan. Saat itu So-hyun mengatakan untuk membacakan surat wasiat Direktur Han dalam rapat direksi, untuk melihat siapa yang jadi pemenang. Suster Emma menerima telepon dari Jin-hee. Ia meminta bantuan untuk mendapat konsultasi kejiwaan. Namun Suster Emma menolak. Nyonya Yang membuka brankas Direktur Han. Ia terkejut melihat berlian biru sudah tidak ada di sana. Lalu ia melihat ruang rahasia di bawah brankas itu. Nyonya Yang masuk dan melihat isi ruangan tersebut. Ia kesal dan menangis melihat foto Direktur Han bersama ibu kandung Ji-yong. Ji-yong menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan pertandingan judi yang diikuti Ji-yong kemarin, sedang koma. Ia lalu mengatakan bahwa kedua pemain pertandingan tersebut adalah saudara kandung. Ji-yong mengatakan untuk mencari tahu berapa uang yang mereka minta, dan memperingatkan agar tak menghubunginya sebelum ia menghubungi sendiri. Jin-ho dirawat di rumah sakit. Nyonya Yang mendatangi kamar rawat inap Direktur Han, dan marah-marah. Saat Nyonya Yang pergi, tangan Direktur Han bergerak. Hiso dan So-hyun mendatangi galeri Jin Kyong. So-hyun ingin menghadiahkan lukisan pada Hiso. Jin Kyong merekomendasikan lukisan Suzy Choi. Hye-jin sedang menunggang kuda. Ia teringat pada perkataan So-hyun bahwa yang memalsukan kematiannya bukanlah Nyonya Yang, melainkan Ji-yong. So-hyun mengatakan untuk balas dendam pada Ji-yong tanpa melibatkan keluarga Hyowon. Hye-jin menangis mengingatnya. Hiso bertanya apakah Ji-yong baik-baik saja. Ia mengatakan, ia penasaran mengapa Ji-yong tidak dipilih menjadi pewaris.
Apakah ada rahasia lain yang Ji Yong sembunyikan darinya? Hiso mengatakan, jika terlalu lama hidup dalam kepalsuan, semua akan menjadi nyata. Saat Ji Yong bertanya apa maksud Hiso, dan mengapa Hiso memaafkannya, Hiso menjawab bahwa ia tidak memaafkan Ji Yong, ia hanya berpikir untuk melindungi Ha Jun dari Hye Jin yang ingin merebut Ha Jun. So Hyun sedang makan bersama teman-temannya. Mereka mengucapkan selamat atas terpilihnya Su Hyuk menjadi pewaris. Awalnya mereka mengira posisi itu akan diwariskan ke Jin Ho. Mereka lalu berkata bahwa Direktur Ro dari grup Yongwon dan keluarganya pasti sedang berpesta karena calon menantunya akan jadi pewaris Hyowon. So Hyun tidak menjawab, dan mengajak mereka untuk menikmati makanan. So Hyun menerima telepon bahwa Suzy Choi menandatangani kontrak dengan Galeri Hawon. So Hyun lalu mengatakan ia bisa berhenti mengabarkannya. Pegawai So Hyun mengatakan bahwa pamannya, Direktur Yang Chi-gon, meninggal karena sakit keras. Istri sah Direktur Yang Chi-gon mengatakan pada Jin Kyong bahwa ia pasti puas karena kematian suami mereka. Jin Kyong mengatakan, istri sah Direktur Yang, pasti membenci dirinya. Ia mengatakan untuk menamparnya. Istri sah Direktur Yang, pun menamparkan Ji Kyong, lalu pergi. So Hyun mempertanyakan bagaimana cara Su Hyuk menyelesaikan permasalahan pertunangan dengan Arim yang batal. Ia meminta Su Hyuk berhenti berhubungan dengan Yu Yeon. Saat Hiso membaca naskah film, Ji Yong mengatakan bukankah Hiso telah berjanji berhenti akting. Hiso lalu mengatakan, karena Ji Yong melarang, ia akan menolak bermain film. Hiso mengarahkan senapan pada Ji Yong. Ia menembak Ji Yong. Lalu tiba-tiba tampak Hye Jin tertawa sambil memegang senapan tersebut. Ternyata Ji Yong bermimpi. Ia melihat Hiso sedang tidur di sampingnya. Hye Jin mendatangi firma hukum Kim Nam Tae. Hye Jin mengatakan ia ingin mengajukan tuntutan karena anaknya direbut saat usia 18 bulan, dan sekarang anak tersebut berusia 8 tahun. Ia juga mengatakan bahwa ayah anaknya adalah anak dari grup Hyowon. Suami Jin Hee mengatakan ia ingin bercerai dengan Jin Hee. Saat mereka berdebat, Nyonya Yang mengatakan untuk tidak bercerai. Pengacara Nam Tae melihat hasil tes DNA Ha Jun dan Hye Jin. Hye Jin mengatakan ingin mengambil Ha Jun dan membesarkannya sendiri. Saat makan bersama, Hiso mengatakan bahwa Direktur Han sepertinya sudah akan pulih. Ia ingin saat Direktur Han sadar, mereka harus memperlihatkan bahwa mereka semua bahagia, dan tidak ada masalah. Ia lalu mengatakan bahwa ibu kandung Ha Jun mengajukan tuntutan hak asuh atas Ha Jun. Nyonya Yang mengatakan ia tidak ingin ada rumor tentang keluarganya lagi. Kepala pelayan Jo melaporkan pada So Hyun bahwa Yu Yeon izin cuti 1 hari. Ia berpikir mungkin Yu Yeon akan menghabiskan waktu bersama Su Hyuk. So Hyun meminta Seong Tae membuntuti Su Hyuk besok. Hiso menemui pengacara Choi dan meminta daftar mantan pengacara Hyowon yang dipecat dalam 2 tahun terakhir. Pengacara Choi menemui So Hyun dan menceritakan bahwa Hiso meminta daftar mantan pengacara Hyowon. So Hyun mempersilakan untuk memberikannya. Ji Yong mendapat surat dari pengadilan. Ia menelepon Hye Jin, namun tidak diangkat. Hiso datang dan mengatakan, mungkin Hye Jin ingin membuat isu dan memberitahu publik bahwa Ha Jun adalah anaknya, dan Ji Yong jatuh cinta pada artis, lalu memalsukan kematian cinta pertamanya. Ji Yong lalu berkata bahwa Hye Jin tidak punya bukti. Hiso mengatakan mereka perlu pengacara, dan Hiso akan mengurusnya. Su Hyuk dan Yu Yeon makan bersama, dan Seong Tae mengawasi dari balik kaca. So Hyun melihat lukisan. Pegawainya mengatakan lukisan itu dipamerkan di studio A9. Pelukis tersebut tidak mencantumkan namanya. So Hyun mendatangi studio A9. Ia melihat langsung lukisan tersebut. Ia lalu terbayang saat-saat ia bersama Suzy. Ternyata pelukis lukisan tersebut adalah Suzy. Suzy mengatakan So Hyun memberinya inspirasi dan semangat untuk melukis. So Hyun mengatakan ia tak bisa melupakan Suzy, namun ia tidak ingin menemui Suzy lagi. Saat So Hyun pergi, Suzy menahan tangannya. Direktur Han telah sadar dari komanya. Ji Yong menerima telepon dari pemain judi pertarungan. Orang tersebut mengatakan bahwa lawan mainnya, yang merupakan adiknya, telah meninggal.
Hiejin terkejut melihat Ji Yong berada di tempatnya. Ji Yong berusaha membunuh Hiejin. Ia mengatakan salah satu pemain judi pertandingan juga sudah mati. Ji Yong menghentikan aksinya saat suara bel berbunyi. Ternyata Hiso datang. Karena pintu tak kunjung dibuka, Hiso menelepon Hiejin namun tak diangkat. Hiso lalu mengetuk pintu, dan mendengar suara teriakan Hiejin. Hiso tahu bahwa ada Ji Yong di sana. Dari balik pintu, Hiso meneriaki nama Ji Yong dan menyuruhnya berhenti. Lalu ditampilkan seseorang terbaring dengan lumuran darah di lantai. Hiso yang juga tergeletak, bangun dan melihat Ji Yong berlumuran darah, dan meneteskan air mata.